Selamat malam sahabat GPIB. Salam jumpa dalam acara Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Iglesia Dumai. Mari merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pekan suci yang telah kami dapati. Kami mohon, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan sendiri kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di malam hari doa GPIB ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam catatan Injil menurut Yohanes. Injil Yohanes pada pasalnya ke-19, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita menurut terjemahan baru edisi yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah saudara dan saya yang telah mendengarkan sabdanya, yang bersedia untuk memelihara serta melakukannya dalam kehidupan beriman kita di lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari, sahabat GPIB, ketika kita membaca dari Injil menurut catatan Yohanes pada pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7, kita melihat ada pola kepemimpinan yang dimainkan oleh Pilatus. Kepemimpinan sebenarnya adalah topik klasik yang sampai pada saat ini tetap menarik untuk dibicarakan. Seorang ahli teori organisasi, Chester Irving Warner, dia mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan pribadi untuk menegaskan keputusan yang memberikan dimensi mutu dan kualitas yang berdampak pada tujuan organisasi. Dimensi mutu dan kualitas itu diangkat, dan hal ini menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Sementara itu kita mengetahui bahwa esensi dari sebuah kepemimpinan adalah responsibility atau tanggung jawab. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sahabat GPIB, ada banyak gaya kepemimpinan. Ada gaya otokratis, demokratis, birokratis, karismatik, inovatif, partisipatif, transaksional, delegatif, situasional, dan juga transformasional. Banyak juga ya gaya-gaya kepemimpinan. Kita juga perlu melihat bagaimana sebenarnya gaya kepemimpinan Pilatus dalam menyikapi persoalan yang dihadapi oleh Yesus dan para pemimpin orang Yahudi serta orang banyak pada masa itu. Dalam dimensi kesusilaan atau moralitas, kita melihat sebenarnya Pilatus sangat berempati dengan keberadaan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pada pasal 18 ayat 30b sampai dengan ayatnya yang ke-40, dilanjutkan pada pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 16a, bukan sekali Pilatus sesungguhnya menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus.
sebagai seorang pemimpin yang mewakili kekaisaran Romawi pada masa itu di Yerusalem, Pilatus ingin menegaskan ada dimensi moralitas dalam mutu dan kualitas mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk Yesus yang tidak bersalah. Tapi di satu sisi juga kita menemukan bagaimana Pilatus sesungguhnya takut menghadapi para pemimpin orang Yahudi dan orang banyak yang saat itu berkumpul dan menyerukan salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, sahabat GPIB, ada satu statement dari Pilatus yang sangat menarik. Ketika dia sudah membawa Yesus keluar untuk berhadapan dengan orang banyak, Pilatus menyatakan, "Ecce homo," lihatlah manusia itu. Sesungguhnya Pilatus hendak menyatakan kepada mereka, dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, Yesus tidak layak untuk menerima perlakuan yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak senonoh yang dilakukan oleh orang banyak. Tapi apa respon orang banyak dan para pemimpin Yahudi pada kala itu? Bapak Ibu Saudara, mereka melihat kepada hukum yang berlaku. Mereka menutup mata hati dan iman mereka terhadap keberadaan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mereka memilih untuk menyatakan Yesus bersalah, ia harus mati dalam kasus ini. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, di hari Rabu doa GPIB, firman Tuhan hendak mengingatkan kita apa yang dinyatakan sebagai statement dari Pilatus, "Ecce homo," lihatlah dia, adalah juga merupakan sebuah ajakan bagi kita bersama untuk melihat sesama yang menderita, untuk melihat sesama yang berada dalam situasi-situasi berat dan yang tidak menguntungkan. Lihatlah manusia itu. Ini adalah sebuah peringatan kepada kita. Apa yang dialami Yesus tidak boleh terulang di dalam kehidupan beriman kita pada konteks kekinian. Kita tidak boleh menutup mata dari kenyataan termarginalnya orang-orang yang terpinggirkan dari kehidupan dan realitas hidup sosial masyarakat kita. Empati, bela rasa, kepedulian, keberpihakan kepada mereka yang lemah harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Di hari Rabu doa GPIB ini ada doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Sebab sesungguhnya Yesus yang adalah representatif kehadiran Allah Pencipta semesta mendengarkan cerita setiap orang yang menderita. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara berada di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, ingatlah, ia mendengarkan cerita saudara, ia mendengarkan seruan pinta saudara, ia peduli kepada kehidupan saudara. Datang dan berdoalah kepadanya. Percayalah, apa yang Tuhan nyatakan sebagai rancangan-rancangan kebaikan, ia nyatakan juga bagi kehidupan saudara dan saya. Ingatlah pernyataan Pilatus, lihatlah manusia ini, ecce homo. Itu juga menjadi sebuah ajakan untuk kita berbela rasa dalam kehidupan. Di pekan suci ini, Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak sahabat GPIB, marilah kita menyambut firman Tuhan dalam sebuah ajakan untuk mengingat. Jangan pernah mengingkari Tuhan. Bertobatlah dan hiduplah di dalam kesucian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di hari doa GPIB ini ya Allah, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang boleh terhimpun di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di mana saja berada. Kami percaya dalam jeritan di tengah-tengah pergumulan kehidupan, Engkau Allah yang merasakan penderitaan manusia, juga mendengarkan setiap seruan pinta anak-anak. Selamatkanlah ya Tuhan, dan sahutilah mereka.
Berkatilah GPIB, Majelis Sinode, di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Berkatilah seluruh jemaat, seluruh diaken dan penatua, unit-unit misioner yang tersebar di 26 provinsi. Biarlah apa yang dilakukan dalam pelayanan bersama sungguh mengangkat harkat martabat kemanusiaan yang di dalamnya Tuhan saja diagungkan, Tuhan saja dimuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, 26 provinsi yang dilayani dalam kebersamaan 35 provinsi yang tersebar. Tuhan berkuasa penuh. Tuhan nyatakan kehendak Tuhan yang menghadirkan damai dan sejahtera bagi Indonesia, bagi kehidupan bersama kami. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang termarginalkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberpihakan Tuhan nyata untuk memulihkan kehidupan mereka. Ini doa dan sembahyang kami di hari doa GPIB. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan sungguh-sungguh berserah kepada Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus Tuhan dan penebus, dan Roh Kudus Sang Penuntun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kami bersuka cita dapat berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Bersama dengan vokal group Pelkat Persekutuan Kaum Bapa dari GPIB Jemaat Eklesia Dumai, kami menyampaikan salam damai dari Dumai.